Welcome back to my channel Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan. Kali ini aku mau share ya pada kawan-kawan semua untuk lebih berhati-hati. Jadi ini aku share ada berita, ada sesuatu yang viral di Facebook dan TikTok untuk kawan-kawan calon PMI cowok untuk ke Hongkong ya. Jadi emang aku nggak konsen ke Hongkong sih untuk cowok, cuma setelah aku lihat ini viral di TikTok dan di YouTube, aku adain riset kecil-kecilan buat cari info gimana sih cowok kalau kerja di Hongkong itu. Jadi emang sebenarnya sulit untuk cowok untuk kerja di Hongkong karena tidak ada kerjasama PT antara Indonesia ke Hongkong ya. Jadi emang adanya itu jalur visa calling, katanya gitu sih, calling visa gitu. Jadi kalau kita udah ada keluarga di sana atau punya istri dan majikannya ingin kita, bosnya ingin kita kerja sebagai apalah di sana, itu bisa calling visa, tapi itu sangat jarang ya. Jadi rata-rata karena iming-iming kayak gitu, jadi teman-teman ini untuk lebih waspada ya. Ini nanti aku taruh di sini video cuplikannya. Kenapa kamu ditinggalin itu ada, sendiri? ini kasus pertama Si ya. Abnya mana yang bawa kamu? Sebenarnya dari TikTok tapi diupload di Pulang. Facebook. Ini aku taruh Terus di sini. kamunya sampai tanggal 20 itu nggak Durasinya dibooking sekitar hotelnya? 1 menit 30 Nggak detik dikasih ya. uang makannya? Terus sebelum ke sini tuh kamu dibilangin apa? ada job Job apa? pabrik roti. Pabrik roti. Terus sampai sini kamu diajak nggak ke agen pabrik rotinya? Terus kemarin dia ke Makau dikasih makan nggak? Kasih cuma 30. $30 buat beli apa? Jadi singkat ceritanya itu, Terus masnya ini ditawarin job ke pabrik roti, bayar sekitar 30 atau 50 juta dan ditinggalin begitu aja di Hongkong tanpa ada booking hotel atau ada akomodasi. Jadi cuma ditinggalin gitu aja dan dikasih uang cuma $30. Ini untung ketemu sama mbaknya ya, jadi bisa bantu masnya untuk pulang ke Indonesia atau untuk mengatasi masalahnya ini ya. Dan rata-rata kasusnya kayak gitu. Jadi ini juga ada kasus yang aku dapat dari berita di internet ya. Itu kejadiannya itu pada Agustus 2022. Jadi ini istrinya posisinya udah di Hongkong kerja. Terus pengennya suaminya juga diajak kerja ke Hongkong biar bareng-bareng gitu kan, kerja di satu negara. Jadi istrinya inisiatif untuk cari lowongan kerja atau cari info lah untuk kerja di Hongkong untuk cowok. Dan setelah cari-cari sana sini, dia dapat info loker dari YouTube. Dia dapat info loker dari YouTube. Dan dia mengontak itu orang yang punya YouTube itu, mengontaknya untuk membantu suaminya kerja di Hongkong. Dijanjiinnya itu kerjanya di restoran ya. Kalau yang pertama tadi yang viral di Facebook dan TikTok itu kan dijanjiinnya di pabrik roti, dan yang ini dijanjiinnya di restoran. Dijanjiin kerja di restoran dengan sistem calling visa dan bayar biaya sekitar $15.000 Hongkong atau sekitar 28 juta rupiah. Jadi alasannya untuk urus ini itu istrinya suruh bayar $15.000 atau sekitar 28 juta rupiah itu untuk ngurusin dokumen dan lain-lain. Setelah istrinya bayar, suaminya disuruh berangkat ke Hongkong. Dan ini mulai terjadi keanehan. Soalnya yang jemput itu istrinya, bukan orang yang mencarikan pekerjaan ini. Istrinya disuruh jemput sendiri di bandara. Dan disuruh mencarikan kos-kosan untuk sebagai tempat tinggal sementara. Jadi istrinya ini jemput sendiri, cari kos-kosan sendiri buat suaminya. Setelah itu ditunggu kan katanya dapat visa sekitar 3 mingguan. Ditunggu sampai 3 minggu itu visa suaminya tak kunjung turun, visa kerja ya, visa calling visanya tadi katanya itu. Setelah itu agensinya itu, orangnya itu yang calonnya lah, sponsornya ya, memberi kabar mengenai visa yang dijanjikan itu disuruh memperpanjang lagi di Makau untuk memperpanjang visa turis ya, visa kunjungan ya.
Jadi setelah memperpanjang visa turis di Makonya, setelah beberapa waktu berlalu, orang atau sponsornya, calonnya ini tiba-tiba menghilang, kontaknya nggak bisa dihubungi. Jadi istrinya inisiatif untuk membalikan suaminya ke Indonesia. Jadi udah kehilangan uang. Ya gimana ya? Ini untuk pengetahuan teman-teman juga ya, karena visa turis itu, visa kunjungan itu, visa visit itu tidak bisa untuk bekerja di negara manapun, tidak dilegalkan untuk bekerja. Jadi visa visit ya hanya untuk berkunjung, untuk liburan, untuk vacation, bukan untuk bekerja ya. Jadi kalau ada iming-iming visa turis buat bekerja itu 100% lowongannya palsu. Jadi ini untuk pelajaran. Jadi ini aku juga dapat lihat dari YouTube-nya Mbak Yuni yang lebih concern untuk TKW dan TKI Hongkong ya. Itu juga ada kasus kayak gitu. Ada berapa orang, belasan orang itu ke Hongkong dengan visa turis. Tapi udah dibilangin sama mbaknya, udah dibilangin sama, itu kontennya telepon sama seseorang, udah dibilangin kalau cowok nggak ada job ke sini. Udah dibilangin kayak gitu, tapi mereka masih ngotot dan mereka tidak mau dibantu. Jadi ya gimana lagi, karena nggak mau dibantu ya udah dibiarin. Tapi ini untuk pelajaran buat teman-teman ya, kalau ada penawaran untuk cowok kerja di Hongkong sebagai pekerja migran itu hati-hati, karena cowok itu susah untuk dapat kerja di Hongkong karena nggak ada kerjasama dengan PT-PT ya. Jadi ini untuk pelajaran buat kita semua ya, bahwa TKI ke Hongkong itu kebanyakan mayoritas itu cewek. Jadi untuk cowok emang susah ya, karena nggak ada kerjasama dengan PT. Kalau untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengikuti YouTube channelnya Mbak Yuni, ntar aku taruh di deskripsi ya untuk linknya, biar kawan-kawan bisa tanya-tanya langsung ke Mbak Yuni, bisa komen-komen di sana. Terus karena emang Mbak Yuni lebih expert di bidang perhongkongan, jadi mungkin Mbak Yuni bisa menjawab lebih tahu ya tentang Hongkong. Ya sekian info dari aku, buat teman-teman hati-hati aja kalau cari loker untuk luar negeri. Dan kalau ada pertanyaan, kalau mau tanya apa-apa, mau curhat tentang proses kemana, segala masalah, langsung DM aku di Instagram atau bisa kontak aku via FB ya. Ini aku taruh di sini. Dan sekian video dari aku. Wassalamualaikum.